Syukur karena sore hari ini kembali kita boleh berkumpul untuk beribadah berbakti baik yang di tempat ini maupun di rumah. Mari sebelum kita mulai ibadah pada sore ini kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan yang besar yang tak pernah habis dalam hidup kami. Dan sebagai ucapan syukur kami Tuhan, sore ini kami rindu memuji memuliakan Engkau. Sore ini kami rindu lebih lagi mengenal dan mengalami Engkau di dalam kehidupan kami. Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus hadir buat jemaat-Mu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, biarlah dimasuki tahun 2022 ini kita boleh semakin antusias berjalan bersama Tuhan karena Dia adalah benteng hidup kita, Dia adalah Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, sebab tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu menopangku. Jalani kehidupan, terima kasih Yesus. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, amin. Penopang hidupku, panji keselamatan, Kau buktikan kasih setia-Mu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada bagi setiap kami. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, bukan karena kami kuat, namun Kau selalu bersama kami Tuhan, amin. Jalani kehidupan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan,
Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup, kau kekuatanku, kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan Yesus, jaminan. Yesus, jaminan Sekali lagi nyatakan dengan segenap hatimu. Yesus, jaminan hidup. Kita mau terus memuji Tuhan sore ini. Dia Allah yang memberkati kehidupan setiap kita. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu tak pernah habis dalam kehidupan kami. Kasih setiamu nyata senantiasa Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Kami berlimpah kasih setiamu. Yes. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi aku diberkati. Terima kasih Tuhan, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang anugerahnya besar di dalam kehidupan setiap kita. Apapun kondisi saudara, mungkin saat ini saudara terus berdoa untuk kesembuhanmu, berdoa untuk masalah keuangan, berdoa untuk masalah keluarga, dan mungkin Tuhan belum menjawab seperti yang saudara inginkan. Saya mau katakan, saudara adalah orang yang diberkati, karena saudara sudah mengalami pekerjaan sentuhan tangan Tuhan, yang membuat saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah anugerah yang terbesar saudara. Itu adalah berkat yang terbesar, di mana kita dimampukan untuk percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam iman kepada Yesus ada keselamatan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih-Nya yang besar, ajaib di dalam kehidupan setiap kita. Kita mau siapkan hati untuk kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di Kalvari tangan-Mu terpaku berlumuran,
dengan darah di Kalvari. Tubuhmu tersalib, hancur bertandakan kasih. Engkau mati untuk tebus dosaku. Terima kasih Tuhan, Engkau mati untuk beriku hidup. Darahmu Yesus, darahmu hapus dosaku. Terima kasih Tuhan, darahmu telah pulihkanku. Darahmu yang sucikanku. Yesus, pengorbananmu, beri kemenangan. Pengorbananmu layakkan aku untuk memiliki hidup yang kekal. Di Kalvari tanganmu terpaku berlumuran dengan darah. Di Kalvari tubuhmu tersalib, hancur bertandakan kasih. Engkau mati untuk tebus dosaku. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Engkau mati untuk beriku hidup. Kita mau bangkit berdiri bersama. Darahmu Yesus, mu hapus dosaku. Darahmu telah pulihkanku. Darahmu yang sucikanku. Yesus, kau berkorban bagi kami. Pengorbananmu beri kemenangan. Pengorbananmu layakkan aku untuk memiliki hidup yang kekal. Darahmu hapus dosa-dosaku. Oh, hapus dosa. Darahmu telah pulihkanku. Darahmu yang sucikanku. Yesus, oh, pengorbananmu beri kemenangan. Pengorbananmu layakkan aku untuk memiliki hidup yang kekal. Sekali lagi kita mau nyatakan, darahmu hapus dosaku. Darahmu telah sucikanku.
Darahmu yang sucikanku, Yesus. Oh, pengorbananmu beri kemenangan, pengorbananmu layakkan aku untuk memiliki hidup yang kekal. Oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita, Dia disalib. Karena kasih yang begitu besar, Tuhan tidak rela satupun di antara kita binasa karena keberdosaan dan pelanggaran kita. Sehingga Dia rela meninggalkan sorga yang mulia turun ke dalam dunia untuk menebus setiap kita, membebaskan kita dari maut, membebaskan kita dari perhambaan dosa yang begitu mengikat. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami adalah manusia-manusia yang lemah, Tuhan. Kami tidak berdaya karena dosa pelanggaran yang begitu kuat mengikat kami. Tapi kasih-Mu yang besar itu datang, memerdekakan, membebaskan kami, sehingga kami boleh menjadi hamba-hamba kebenaran. Roh Kudus, sore ini, kami mau terima setiap firman, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dengan hati hamba yang menyadari bahwa kami adalah umat tebusan dan kami adalah hamba kebenaran. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini. Urapi setiap kami yang ada di rumah. Jamah hati kami ya Roh Kudus. Untuk firman-Mu yang kami dengar, itu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Urapi Bapak Pembina yang akan menyampaikan firman. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya merupakan isi hati Tuhan, penuh dengan kuasa. Menjamah, melawat, mengubahkan kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sobat terkasih di dalam Tuhan, Ibu Bapak, Saudara terkasih baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti acara ini secara virtual. Kita bersyukur di hari ke-16 kita dapat memasuki tahun yang baru ini. Itu semua terjadi karena anugerah daripada Tuhan. Nah, pada kesempatan petang hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu kondisi jika seseorang tuh sebetulnya hidup dalam belenggu maut, belenggu keterikatan dosa yang membawa dirinya kepada maut. Oleh sebab itu judul firman Tuhan saya berikan judul luput dari maut. Beberapa hari kita mendengar ada gempa bumi ya, gempa bumi di Banten sana ya. Dan ketika gempa bumi terjadi itu, wah banyak orang menjadi panik, menjadi takut. Jakarta mengalami kegoncangan karena dampak daripada gempa. Lalu mereka yang di kantor perkantoran, wah turun semua jadi heboh ya. Hanya 1 menit goncangan terjadi, orang berseru memanggil nama Tuhan. Tetapi banyak kali orang tidak menyadari perlunya Tuhan di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Sebetulnya manusia itu tidak bisa lepas daripada anugerah dan kemurahan daripada Tuhan. Dari sebab itu baiklah pada kesempatan petang hari ini kita mau sama-sama merenungkan apa yang Rasul Paulus ajarkan kepada sidang jemaat di Roma. Dia betul-betul ingin menyampaikan satu pesan yang sangat penting agar kita yang mendengar pesan itu, merespon pesan itu, dapat mengalami satu kebebasan, diloloskan dari maut. Baik, kita akan buka sebagai pembuka, baca sebagai pembuka di dalam Roma 7 ayatnya yang ke-23. Roma 7 ayat yang ke-23 berbunyi demikian. Aku
manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Rasul Paulus menuliskan ini karena dia betul-betul menyadari sekali waktu dia menyadari bahwa dirinya terbelenggu oleh tubuh yang melekat. Ternyata tubuh itu adalah tubuh maut. Ya, sehingga dia menyadari, aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bapak saudara terkasih, seruan daripada Rasul Paulus itu merupakan seruan karena kesadaran. Banyak sekali orang terbelenggu oleh maut, terbelenggu oleh dosa, tapi tidak menyadari sesungguhnya bahwa dirinya sedang terikat dan dibelenggu oleh maut. Sehingga banyak sekali orang menganggap remeh tentang apa itu dosa. Tetapi Rasul Paulus, dia mengingatkan kepada orang-orang banyak melalui tulisannya. Aku manusia celaka. Aku manusia terbelenggu. Aku terikat di dalam tubuh maut ini. Roma 7 ayat yang ke-14. Saya tuliskan juga di sana. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Bagaimana maut itu bisa mencengkeram kehidupan Rasul Paulus? Karena dagingnya, tubuh jasmaninya ini adalah tubuh di bawah kuasa dosa. Dicengkeram oleh dosa. Dari sebab itu, kalau kita perhatikan, seringkali kita sebagai orang tua tuh ngasih tahu anak kita tuh, ngasih tahu untuk yang benar, susahnya setengah mati. Tetapi kalau sesuatu yang tidak benar, belajar sedikit, mendengar sedikit aja, langsung anak-anak itu bisa. Itu kesadaran. Kita lihat aja. Waktu anak-anak mulai belajar ngomong, kita bisa terkejut. Anak itu bisa berbohong. Lalu siapa yang ngajari berbohong? Apakah orang tua yang berbohong mengajari anak itu berbohong? Tidak. Tetapi itu terjadi. Mengapa bisa terjadi demikian? Itu bukti-bukti bahwa memang tubuh manusia ini naturnya, kecenderungannya membawa orang kepada satu tindakan-tindakan yang melawan Taurat Tuhan. Melawan hukum Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Hukum Taurat yang mengajar orang untuk mengenal Allah. Mengajar orang untuk menyembah Allah. Mengajar orang untuk beribadah kepada Allah. Selain itu, di dalam hukum Taurat juga diajarkan bagaimana berelasi dengan sesama. Itu hukum-hukum moral. Ya, tetapi di dalam Taurat itu terutama ditekankan bagaimana mengenal Allah. Sehingga Rasul Paulus katakan di sini bahwa hukum Taurat adalah rohani. Adalah hukum yang harus ditaati demi pertumbuhan rohani. Manusia terdiri dari dua bagian tubuh, ya. Ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani yang terdiri dari jiwa dan roh. Tubuh jasmani ini yang kelihatan. Tubuh rohani, pikiran, kehendak, perasaan, itu tidak kelihatan. Maka sebab itu, kalau orang meninggal dunia, jasadnya ada. Jasmaninya ada. Lalu mengapa manusia itu meninggal dunia? Karena sudah ditinggalkan oleh tubuh rohani. Tubuh jiwa nih. Jiwa dan rohnya sudah meninggalkan. Sehingga manusia itu bukan apa-apa. Hanya seonggok daging yang 2-3 hari ke depan mengalami pembusukan. Itulah sesungguhnya manusia seutuhnya. Nah, dari sebab itu,
ketika kita merenungkan apa yang disadarkan melalui pesan Rasul Paulus, ternyata tubuh kita ini mengikat kita dan terjual di bawah dosa. Karena itu di dalam ayat Roma 7 ayat yang ke-15 di sana dituliskan, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Wah, ini Rasul Paulus dia bercerita tentang dirinya yang terbelenggu oleh maut. Dia mengaku, aku sebenarnya nggak mau lakukan ini. Tetapi kok justru itu yang kulakukan. Kalau kita perhatikan, ketika kita mau berbohong, ya, anak-anak masih kecil, belum banyak bohong. Seringkali bohong aja satu, deg-degannya setengah mati. Mengapa bisa terjadi demikian deg-degan? Berarti ada pertentangan antara kuasa tubuh daging ini dan juga antara tubuh jasmani kita. Sehingga Rasul Paulus menunjukkan kekalahannya. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Ya, anak-anak meningkat remaja, seringkali dia juga terikat oleh satu kebiasaan-kebiasaan dosa. Lalu dia berkomitmen, aku tidak mau lagi, aku mau lepas, aku berkomitmen hari ini dan seterusnya aku tidak akan lakukan lagi. Tetapi pada kenyataannya seringkali kembali terjatuh di dalam kebiasaan dan keterikatan dosa itu. Mengapa? Nah ini yang seperti Rasul Paulus katakan. Apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Aku tidak mampu mengendalikannya. Tetapi justru apa yang aku benci, itu yang aku perbuat. Kita lihat di dalam Roma 7 ayat yang ke-16. Jadi, jika aku berbuat apa yang aku tidak kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Jadi kita harus mengakui hukum Taurat, hukum Tuhan, firman Tuhan yang diberikan kepada umat pilihan Tuhan yaitu bangsa Israel. Itulah hukum yang baik, hukum yang membawa orang hidup taat mengenal Allah. Hidup beribadah kepada Allah, itulah hukum. Tetapi kesadaran Rasul Paulus, oh ternyata aku hidup di dalam belenggu maut. Biarlah pemahaman ini pun memberikan pengertian kepada kita. Bahwa sesungguhnya hidup manusia itu sangat perlu seorang penebus. Sangat perlu seorang pembebas. Karena tubuh ini melekat. Kita ini melekat dengan tubuh. Ternyata kita sadar tubuh kita ini punya kuasa yang begitu kuat. Tapi kuasa untuk berdosa. Sedangkan di dalam kita ini adalah kehidupan rohani. Nah, kita punya kekuatan di dalam. Yaitu kekuatan roh kita. Nah, tinggal mana yang lebih kuat. Nah, kita akan lihat ternyata Rasul Paulus pun mendapat solusi. Untuk lepas daripada tubuh maut ini. Ya, di dalam slide berikutnya, solusi untuk bebas dari maut. Jadi Rasul Paulus mengajarkan tentang keberadaannya, keterikatannya manusia dengan maut. Lalu dia juga memberikan solusinya. Roma 7 ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Rasul Paulus juga menuliskan pesan. Aku bersyukur kepada Allah. Aku berterima kasih kepada Allah.
atas perjumpaan pribadiku dengan Yesus Kristus yang sanggup membebaskan aku dari tubuh dosa ini. Yang sanggup membebaskan aku dari tubuh maut ini. Dia bersyukur. Berjumpa dengan seorang juru selamat. Sehingga melalui perjumpaan dengan Yesus, Paulus pun dia bersaksi. Segala sesuatu ku anggap sampah karena pengenalanku kepada satu pribadi yang adalah Yesus sebagai juru selamat. Jadi Rasul Paulus menganggap segala kepercayaannya, segala kehebatannya di masa lalu itu sebetulnya hanya sampah, tidak ada artinya. Tetapi setelah aku berjumpa dengan Yesus, aku mengalami satu pembebasan, kebebasan, kelepasan. Sehingga pola pikirku, paradigmaku menjadi baru. Puji syukur pada Tuhan. Ini penting sekali, Bu Bapak Saudara terkasih. Kita bersyukur kepada Yesus yang membebaskan kita. Saya tuliskan sana, pengorbanannya membebaskan. Tadi kita sama-sama nyanyikan. Pengorbananmu, pulihkan aku, bebaskan aku. Itu pengorbanan. Adakah tadi kita menyanyi dengan pengertian? Atau karena kita hafal lagu itu? Ini yang penting sekali menjadi perenungan bagi kita. Ibu Bapak Saudara terkasih. Mari kita mengalami dan merespon pengorbanan itu betul-betul memberikan kebebasan kepada kita. Di dalam Roma 7 ayat yang ke-25. 26. Ya, dikatakan, jadi dengan akal budi aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh jas insaniku, aku melayani hukum dosa. Nah, Paulus memberikan. Setelah aku berjumpa dengan Yesus, yang membebaskan aku dari keterikatan dosa, yang betul-betul mengikat dan melekat di dalam tubuh ini. Aku mengalami satu pembebasan di dalam rohku. Rohku yang kemudian menguasai jiwaku, menguasai pikiranku. Sehingga dia katakan, jadi dengan akal budi, ya, dengan kekuatan manusia batiniaku, aku melayani hukum Tuhan. Aku taat kepada hukum Tuhan. Tetapi dengan tubuh insaniku, tubuh yang terikat oleh dosa ini, aku melayani dosa. Nah, biarlah pengertian ini memberikan kepada kita satu pemahaman. Kita mau lebih menyukakan apa mau tubuh kita ini, atau kita mau lebih menyukakan Allah melalui roh, melalui pikiran, melalui jiwa kita yang mengerti firman Tuhan dan mau mentaati firman Tuhan. Inilah kehidupan manusia sesungguhnya. Maka seringkali ya, kita tuh kalau mau jujur, di dalam pribadi kita selalu ada pertentangan. Makin peka kita akan pertentangan ini menunjukkan bahwa kesehatan tubuh rohani kita ini masih punya satu daya untuk mengingatkan agar kita mengendalikan diri dan sadar diri untuk tidak turut terus melakukan apa yang tubuh jasmani ini tuntut, tubuh jasmani ini inginkan. Di dalam ayat Roma 8 ayat yang ke-1, Paulus mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Nah, baru mengerti kita. Mengapa kita harus tinggal di dalam Yesus Kristus? Mengapa kita harus melekat dengan Yesus Kristus? Karena apa? Orang yang berjumpa dengan Yesus Kristus
melekat di dalam Yesus Kristus, melakukan hukum Allah, dikatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Wah, ini adalah satu kebebasan. Hidup yang dibebaskan dari ketertekanan. Ya. Manusia kalau mengalami satu depresi, satu ketertekanan, apanya sih yang tertekan? Apakah manusia itu lagi mikul beban 1 kintal, bongkok, tertekan? Orangnya segar bugar, tetapi jiwanya tertekan. Jadi yang tertekan itu di dalam jiwa. Maka sebab itu Ibu Bapak Saudara terkasih, melalui apa yang Rasul Paulus ajarkan ini menuntun kita sebetulnya bagaimana kita dapat keluar dari depresi, dari ketertekanan. Tuhan Yesus katakan, jangan kamu khawatir. Amin. Lalu kalau kita khawatir itu berdosa atau tidak? Saya pernah ada salah satu rekan sepelayanan, kalau khawatir itu enggak dosa. Loh, Tuhan ngomong jangan khawatir kok. Kenapa manusia khawatir? Ini perlawanan. Karena manusia sesungguhnya mengkhawatirkan bagaimana hari esok. Tubuhku ini masih nyaman atau tidak? Tubuhku ini masih bisa makan atau tidak? Tubuhku ini masih bisa pakai pakaian atau tidak? Keberadaanku, fisikku ini masih dihargai orang, diterima orang atau tidak. Itu yang seringkali membuat manusia jadi khawatir. Nah, di sini letak kuncinya. Ibu Bapak Saudara terkasih. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau demikian, kita bisa imani apa yang Rasul Paulus sampaikan ini, sehingga kita mengalami satu kebebasan. Satu kemerdekaan. Ya, di dalam Roma 8 ayatnya yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini yang membebaskan kita. Roh Allah yang membebaskan kita. Kita manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa dan roh ini yang termasuk di dalam kategori tubuh rohani. Tubuh jasmani, ya ini tubuh jasmani. Yang makin tua, makin lemah, gitu kan ya. Ya ini memang begini. Makin tua, giginya makin merotol. Waktu anak-anak nggak ada giginya. Kayak anaknya Bapak Gembala ini belum ada giginya. Nanti bertumbuh terus, lemah, bertambah kuat. Pada satu titik akan mengalami satu kemerosotan, penurunan. Ini menunjukkan bahwa jasmani, tubuh jasmani ini selalu berubah. Memang pada titik tertentu perubahan menanjak, tetapi pada titik lain, setelah pada puncak kemaksimalan pertumbuhan tubuh, lalu merosot. Bertambah tinggi, nanti sudah waktunya tinggi pun berkurang. Itulah manusia. Maka kalau kita perhatikan, dulu mah tinggi, asal jangkung gede, ini begini, menaikkan. Nah memang begitu. Dulu mah rambutnya hitam semua, sekarang mah jadi putih semua. Dan memang begitu. Itulah bukti tubuh. Kefanaan tubuh kita. Jadi ketika kita bercermin dengan satu kebenaran, kita mulai menyadari, oh iya ya. Sesehat-sehatnya manusia, sekali waktu juga akan ditinggalkan oleh roh dan jiwanya. Maka seringkali pada usia tertentu, udah senja nih usianya. Apa yang paling sehat? Kesehatan.健康第一. Kata mereka ya. Kesehatan nomor 1. Saya katakan kesehatan itu penting.
Tetapi yang nomor satu adalah Yesus yang menyelamatkan. Amin. Keselamatan jiwa. Ini harus menjadi satu prioritas di dalam kehidupan kita. Puji syukur kepada Tuhan. Makin kita tua, makin kesehatan kita merosot, kita harus mengalami terus pembaharuan demi pembaharuan dalam hal yang bersifat rohani. Jadi perkara rohani ini satu perkara yang sangat penting, Ibu Bapak Saudara. Jangan dianggap remeh. Terlalu banyak orang anggap remeh. Maka ketika gempa bumi, orang lari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Baru gempa 1 menit, mereka berseru kepada Tuhan. Tetapi kalau nyaman, rasanya Tuhan nggak ada. Nah, inilah yang perlu kita renungkan. Hal ini pula yang membuat kita siap menghadapi hari esok. Kalau kita mengalami satu kebebasan di dalam jiwa kita mengalami satu kesegaran. Kita mengalami satu kekuatan. Ya, coba kita lihat slide berikutnya. Ya, saya tuliskan hidup menurut daging atau roh. Nah, ini terserah Anda. Ya, ada iklan ya, dulu pernah saya lihat sepintas tuh, waduh, laki-laki pakai deodoran gitu ya, pakai pewangi. Selanjutnya terserah Anda. Wah, ya. Ya memang manusia itu kan orang lebih mengedepankan kehendak bebas. Ya betul, boleh silahkan. Sekarang mau pilih, mau kehendak menurut roh atau menurut daging. Di dalam ayat ini, Roma 8 ayat yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Tetapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Rasul Paulus mengedepankan ayat ini diawali dengan awal pemikirannya. Apa yang ada di dalam pemikiran kita? Perkara-perkara jasmani atau perkara-perkara yang bersifat rohani. Ini penting. Mulai dari pikiran. Orang mau berkata kan mikir dulu. Orang berencana mikir dulu. Orang mau bertindak mikir dulu. Orang bikin program untuk masa depan mikir dulu. Jadi semua berawal dari pemikiran. Pemikiran itu apa? Jiwa. Jiwa kita jika tidak diterangi oleh terang Roh Kudus, pikiran kita ini bunek bumpet dan selalu berorientasi apa? Untuk pikiran-pikiran bersifat lahiriah. Nah di sini, Bu Bapak Saudara kasih, kita mulai bisa meriset tujuan hidup kita. Mulai dari mindset, pola pikir, paradigma. Rasul Paulus dia katakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Memikirkan hal-hal dari daging. Dari hawa nafsu ini, wah, aku pengen berkumis. Mikir, cari obat kumis, gitu kan ya. Aku pengen hidungnya mancung. Aduh, ini kurang mancung. Pergi di salon, bongkar, operasi plastik, jadi mancung. Aku pengen warnanya jadi warna hitam, kuning. Pergi ke salon diwarna. Kan begitu. Itu semua keinginan tubuh itu mulai dari pikiran. Sampai ada manusia milenium ya. Di stopan-stopan dari ujung rambut sampai telapak kaki semua warnanya silver. Itu ada. Saya pikir hebat banget itu. Kulitnya apa nggak rusak dibuat begitu. Tapi itu tuh ada, bisa ada. Kenapa? Idenya dari mana? Dari pikiran. Jadi kalau orang melakukan kejahatan kok kepikirnya kuno, karena pikirannya. Oleh sebab itu Ibu Bapak Saudara terkasih. Maukah kita dibebaskan dari belenggu maut? Diawali dengan konsep paradigma pemikiran. Baik. Orang itu ya, kalau pikirannya jelimet itu ya, ketemu orang tuh, aduh rasanya kelihatan. Kalau kita lihat, orang sedang sukacita atau orang sedang berduka cita, kelihatannya dari mana? Dari mana? Dari kantongnya?
Bel, kalau orang lagi senang atau susah, kelihatannya dari mana, Bel? Dari mananya? Dari mana? Dari wajah, dari muka. Eta mau bisa dibohong. Pancaran wajah tuh nggak bisa dibohongi, Bapak Saudara. Itu menyatakan isi hati. Orang kalau pikirannya penuh dengan kecurangan, mukanya itu selang, matanya itu selang. Lain. Tetapi lain dengan orang yang tulus, yang polos begitu ya. Lain. Kenapa? Pikirannya memikirkan hal-hal yang bersifat rohani. Coba kita lihat di dalam ayat berikutnya itu. 8, Roma 8 ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah apa? Maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, iya. Ini resepnya. Agar apa? Kita kalau mengikuti roh, kita hidup dalam damai sejahtera. Tapi kalau kita mengikuti daging, kita mengalami maut. Kita terikat, terbelenggu oleh maut. Inilah makan di awal itu kalimat paling atas, hidup menurut roh atau daging. Terserah Anda. Sekarang pilih. Mau tetap dalam keterikatan dosa yang membawa kita kepada kebinasaan kekal, maut, atau kita mau hidup dalam damai sejahtera. Siapa yang menentukan? Ya kita sendiri yang menentukan. Keputusan kita lah yang menentukan. Ya, anugerah Allah itu perlu direspon. Kita mau merespon atau tidak, itu memang hak kita. Puji syukur pada Tuhan. Kita lanjut di dalam ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Perseteruan. Permusuhan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Orang yang mengikuti keinginan daging tidak mungkin bisa taat kepada firman Allah. Tidak mungkin. Jadi jangan sampai kita juga kadang-kadang kalau kita berbicara hal-hal yang bersifat rohani, ada orang yang mencibirkan, ada orang yang menjauh, ada orang yang nggak penting lah. Jangan heran. Karena memang dia pikirannya beda. Itulah sebabnya ya kalau kita renungkan ya. Mengapa kalau kita cari atau masuk dalam komunitas yang sepaham, searah, sepandangan di dalam iman percaya. Kalau kita cari pasangan, cari pacar yang seiman. Tapi saya mau katakan jangan cuma iman, KTP mau Kristen, ini sarwa Kristen, tidak. Seimannya harus juga seiman yang selevel, sepadan. Kalau tidak bisa. Karena apa? Pemikirannya beda. Apalagi masuk dalam hidup nikah. Waduh. Kalau pemikirannya beda itu sulit. Kenapa? Tujuannya beda. Keyakinannya beda, tujuannya beda. Betul kan ya? Kalau orang punya keyakinan beda, tujuan beda. Nah ini. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ini Rasul Paulus, dia membukakan yang sebenarnya ini seperti itu. Ya. Tapi banyak orang berpikir keinginan daging, ya itu benar, ya itu pinter maneh. Hirup ngan sekali, adek naon deui atuh geus kita nikmati hawa nafsu dunia. Ya betul, itu pemikiran yang betul menurut mereka. Tetapi ketika kita melihat dari sudut pandang hukum Allah, firman, kita tahu. Justru kalau demikian itu membuat pertentangan dengan Allah, permusuhan dengan Allah.
Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Jadi kalau kita mau mengikuti suara roh, mengikuti tuntunan roh, maka kita harus taat kepada firman Allah. Bagaimana kita bisa taat kalau kita tidak mengerti? Kan nggak bisa juga. Dari sebab itu, Ibu Bapak, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita perlu merenungkan secara serius. Sekarang ini ibadah-ibadah virtual. Banyak orang nonton ibadah, tapi bukan terlibat di dalam ibadah. Beda ya. Nonton ibadah dan terlibat dalam ibadah itu jelas. Jauh. Maka kita harus tingkatkan betul-betul serius dengan perkara yang bersifat rohani. Saya juga tuliskan di sana. Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Wah, ini perkenan Allah. Terkait dengan perkenan Allah. Berkenan gak ya dengan Allah? Seneng gak ya Allah dengan hidupku? Dengan cara pikirku? Dengan perkataanku? Dengan sepak terjangku? Seneng gak ya Allah? Adakah hidupku memuliakan Allah? Sedangkan kita tahu, hidup kita yang sudah ditebus berkewajiban. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Itu tanggung jawab. Tanggung jawab orang-orang yang sudah dibeli, yang sudah dibebaskan daripada keterikatan maut. Nah, hal-hal inilah yang seringkali tidak disadari. Sehingga mengakibatkan sulitnya jemaat Tuhan, sulitnya seorang pribadi mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian. Bagaimana orang bisa bertumbuh kalau terikat, kalau terbelenggu? Nggak mungkin. Kita nggak mungkin bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Walaupun tahunan. Bukan ukuran lamanya mengikut Tuhan, tetapi ukuran pengenalan kita dan tergantung respon kita terhadap kasih karunia Allah. Apa kasih karunia? Firman Tuhan. Kalau kita saat ini masih berkesempatan mendengar firman Tuhan, dan dalam satu suasana tenang, satu suasana yang bisa membawa kita dengan penuh konsentrasi menyimak merenungkan firman Tuhan, itu kasih karunia Allah. Banyak orang terlalu sibuk baca firman Tuhan, baca, tetapi nggak mengerti naon itu. Pokoknya no penting nggak baca. Buat apa baca kalau kita nggak mengerti, Ibu Bapak Saudara kasih. Dan seringkali kita merasa bangga, sudah baca, sudah puluhan kali bolak-balik dari wahyu, dari kejadian sampai wahyu. Jadi udah bolak-balik, tetapi tidak memahami esensi apa yang ada di dalam. Ini hal ini. Lalu sekarang, sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan dari maut, kita akan hidup kita sebagai anak-anak Allah. Di dalam slide berikutnya, hidup sebagai anak Allah. Nah, kita mesti tahu juga identitasnya kita. Kalau kita mengaku diri sebagai anak Allah, pasti Allah juga ingin anak-anaknya bertumbuh dengan sehat. Allah tidak ingin anaknya bertumbuh secara idiot. Nah, orang tua kalau punya bayi, senang ya, bisa ketawa, bisa ini, mesem-mesem. Tapi kalau 10 tahun masih kieu kene, 15 tahun masih kieu kene, bingung kan ya? Wah, ini ada kelainan jiwa, ini kelainan pertumbuhan ini. Kita mesti mengalami satu pertumbuhan yang sehat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Di dalam Roma 8:14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah, nah, anak Allah kayak apa? Orang-orang yang dipimpin Roh Allah. Roh yang membebaskan kita dari maut. Roh Allah yang bersekutu dengan roh kita. Makanya manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Ada rohnya. Roh ini gunanya buat apa? Bersekutu dengan roh. Kalau manusia tidak punya roh, manusia punya tubuh dan jiwa,
Tidak ada bedanya seperti binatang ya. Jiwa, binatang punya jiwa. Anjing punya kesetiaan. Dia bisa membedakan ini Tuhan yang baik, ini Tuhan yang tidak. Itu anjing. Binatang tuh bisa punya naluri. Tetapi dia tidak punya roh. Manusia dihembusi roh Allah. Tujuannya roh itu supaya kita berkoneksi dengan roh. Nah, sebelum kita berjumpa dengan Yesus, Juru Selamat kita, roh kita tuh dibelenggu oleh roh dosa, roh iblis. Nah, sebab itu kita perlu mengalami satu kebebasan, kemerdekaan. Roh kita bersekutu dengan roh Allah. Dan roh kita didaulat, dikuasai oleh roh Allah. Itulah ciri anak-anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Lanjut di dalam ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi apa? Takut lagi. Menjadi takut lagi. Perhatikan ya. Bukan menjadi takut saja, tapi menjadi takut lagi. Dulu sebelum berjumpa dengan Yesus, sebelum dibebaskan, dimerdekakan dari maut, seperti Paulus, aku manusia celaka. Hidup dalam intimidasi ketakutan. Tetapi setelah kita dibebaskan, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Aba. Kepada siapa kita berseru, ya Aba, ya Papa? Kepada Allah. Bukan kepada Bapak di rumah, bukan. Kepada Allah. Allah mana pencipta langit dan bumi. Allah mana penguasa kerajaan surga. Itulah Allah kita yang adalah juga Bapak kita. Bukankah status ini adalah status yang begitu mulia? Adakah kita tertarik dengan status ini? Ini penting. Kalau kita tidak tertarik, kita akan diam. Kita ya cuma dengar, oh tahu-tahu begini, tahu masuk kanan, keluar kiri, tidak merespon sedikit pun. Tapi jika kita menyadari Bapak-Saudara, betapa besar anugerah dan kasih, mari jadilah kita sebagai anak-anak Allah yang dibebaskan, yang dimerdekakan dari segala roh-roh ketakutan. Ya. Maka Tuhan Yesus penting sekali. Dia mengingatkan, jangan kamu takut. Lihat burung di udara. Tuhan pelihara. Lihat bunga bakung di padang. Tuhan dandani. Mengapa kamu ragu? Mengapa kamu takut? Karena sesungguhnya Anda terbelenggu oleh tubuh maut. Kita perlu dimerdekakan. Kita perlu dibebaskan. Ya. Sehingga Tuhan katakan, kesusahan satu hari cukup untuk satu hari. Ini takarannya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya. Jangan sampai kesusahan satu hari, kesusahan 2 hari, kesusahan 1 minggu, kesusahan 1 bulan, kesusahan 1 tahun, kesusahan 5 tahun, ditumpuk. Akhirnya stres. Wah, tahun haru kumahanya, aduh celaka. 2 tahun lagi, aduh celaka. Kuma, Tuhan katakan sehari, kesusahan sehari cukup untuk satu hari. Jadi ini menunjukkan ada satu takaran. Takaran kita boleh cemas, kita boleh khawatir menghadapi kesusahan hari esok. Sebab kalau kita tidak tahu, tidak pernah ada kesusahan, kita pun lupa diri. Maka Tuhan yang penuh dengan kesempurnaan kasih karunia dan hikmat-Nya memberikan takaran kepada manusia. Kesusahan sehari cukup untuk satu. Jadi saya yakin besok itu ada kesusahan enggak? Ada. Lusa ada enggak? Ada. Tetapi saya mau hadapi hari demi hari bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Maka Dia katakan,
Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran. Maka semuanya yang dicari oleh bangsa-bangsa dengan bergulat, dengan membabi buta, pagi jadi malam, malam jadi pagi, wah, itu akan ditambahkan kepadamu. Itu kata Tuhan. Puji syukur pada Tuhan. Ayat yang terakhir. Di dalam Roma 8 ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita menyatakan diri sebagai anak Allah, bukan lalu ditempel di sini, aku anak Allah. Aku anak Allah, di punggungnya aku anak Allah, ditato di sini aku anak Allah. Bukan. Tetapi melalui kesaksian hidup kita, orang melihat kamu anak Allah. Amin. Inilah orang yang mengalami kebebasan dari maut, dari keterikatan dosa, dari belenggu dosa. Roh Allah, roh besar, roh Allah bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Ya, bersama-sama dan roh kita. Kita menjadi mitra Allah untuk menyaksikan Allah yang besar, Allah yang luar biasa kepada dunia, kepada orang-orang sekitar kita, kepada orang serumah kita. Kita harus menjadi saksi-saksi Kristus. Ada teladan kehidupan. Mulai dari mana? Dari hidup suami istri. Mulai dari mana? Dari hidup dalam rumah tangga. Mari kita bangun. Kalau kita tidak mendengarkan pesan-pesan, kesan-kesan, kesaksian bagi keluarga kita, anak-anak kita bingung. Naon anu bisa diambil? Teladan apa yang bisa diambil dari orang itu? Mereka galau sendiri. Mereka gamang, mereka bimbang. Mereka apa ya? Ketahuilah itu Bapak Saudara kasih. Seorang anak, seorang bertumbuh remaja, dia mulai ada dorongan untuk memiliki idola. Untuk bisa mengasihi dan juga dikasihi. Tetapi mereka mesti pilih. Aku ini mengasihi siapa ya? Aku ini mau mengasihi yang model bagaimana ya? Jangan sampai anak-anak kita ini haus kasih, mencurahkan cinta kasih kepada sembarang orang, bahkan kepada orang yang salah. Kenapa? Karena mereka tidak menerima teladan orang tua. Figur orang tua yang menjadi favoritnya. Figur orang tua yang menarik perhatian. Figur orang tua yang adalah anak-anak. Ini sangat. Ibu Bapak Saudara terkasih, biarlah. Melalui perenungan ini kita betul-betul menyadari bahwa sebetulnya tubuh ini adalah tubuh dosa. Hawa nafsu tubuh ini menyeret kita melakukan hal-hal yang bertentangan dan melawan firman Tuhan. Tadi dikatakan bahwa orang mengikuti keinginan daging seteru Allah, musuh Allah. Ketika kita menyadari hal ini, mari kita mau sadar bahwa memang aku terbelenggu dosa. Tetapi ada solusi. Perjumpaan dengan Tuhan. Itu ada anugerah. Penerimaan kita akan korban Yesus Kristus. Itu memerdekakan kita. Jadi perjumpaan dengan Yesus, percaya Yesus, menerima Yesus, dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita. Itu adalah anugerah. Itu yang mengangkat harkat status harga diri kita. Dari anak-anak kehilangan, dari anak-anak kegelapan, menjadi anak-anak Allah. Anak-anak kerajaan. Ini menunjukkan satu progres pertumbuhan iman percaya. Dan sebagai anak Allah, jangan sampai kita menjadi anak Allah yang idiot. Kita juga perlu bertumbuh sehingga kita bisa bersaksi. Kita bisa menyatakan kemuliaan Allah bersama-sama dengan Allah. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Kita tunduk kepala, kita masuk.
Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman yang sama-sama kami telah renungkan. Hamba-Mu berbicara, tetapi firman-Mu yang hidup yang penuh kuasa akan terus berbicara, memberikan penjelasan penerangan bagi setiap pribadi kami. Dan oleh kekuatan serta hikmat Roh Kudus kami memahami dan kami dapat melakukan kebenaran firman. Tolong kami untuk kami taat akan hukum-hukum Tuhan. Tolong kami agar kami mampu menjadi saksi Kristus memuliakan Allah. Terima kasih untuk berkat-Mu pada petang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama panjatkan berkat segala doa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan sudah kita sama-sama dengar. Biarlah dengan kekuatan Roh Kudus kita mau menjadi pelaku firman yang taat dan setia sampai akhir kehidupan setiap kita. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk dalam doa berkat. Yang pertama untuk Komsel Worship Night, ya, setiap hari Rabu pukul 19 di room Zoom yang sama seperti yang saudara ikuti pada sore hari ini. Yang kedua, Komsel atau Bible Study setiap hari Jumat pukul 18 jam 6 sore di room Zoom yang sama seperti yang saudara ikuti pada sore hari ini. Lalu untuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu boleh mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 1570330043. Ya, untuk recording ibadah dan kegiatan yang ada bisa dilihat di dalam YouTube channel Yerusalem Community Church. Ya, saudara, kita hari-hari ini sudah memasuki ibadah hybrid yang kita adakan online dan onsite secara bersamaan. Ya, kita ada kapasitas dalam ruangan ini sebanyak 15 orang. Ya, bagi saudara yang rindu untuk beribadah secara onsite boleh menghubungi ke nomor telepon 0857 7056 4283 ya, dengan Ibu Fang-Fang. Dan online seperti yang saudara ikuti hari-hari ini. Ya, lalu ada lagi? Nggak ada ya? Sudah. Oke, baik, kita akan tutup ibadah pada sore hari ini. Kita akan masuk di dalam doa. Kami bersyukur karena hari ini kami kembali berkesempatan untuk mendengar firman-Mu, mendengar isi hati-Mu, disadarkan bahwa kami manusia lemah. Kami tidak mampu berjalan tanpa kekuatan dan tuntunan dari Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang besar yang membebaskan dan memerdekakan kami dari perhambaan dosa. Sehingga kami hari ini menjadi hamba kebenaran. Berkati Bapak Pembina yang sudah menyampaikan firman, berikan kesehatan, pertumbuhan terus kecintaan akan Tuhan, pertumbuhan kerohanian, hikmat Tuhan, pengertian daripada Tuhan, menuntun beliau dalam menjalani hari-hari, sehingga lewat kehidupannya, nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang buat berhasil hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami bersati berdoa juga Tuhan, bagi Ibu Liana yang mengalami sakit di bagian pinggang Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan, ada pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Untuk saudara Jimmy yang ada di Jakarta, untuk Ibu Kori Tuhan, untuk saudara-saudara seiman kami yang lainnya Tuhan. Kami berdoa bagi yang mengalami sakit penyakit, kami percaya ada kekuatan Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan bagi mereka dan ada kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan, memulihkan setiap kelemahan-kelemahan tubuh. Terima kasih Tuhan, kami bersatu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan lawat jamaah Indonesia, pulihkan Indonesia di tengah permasalahan yang begitu kompleks. Tuhan tolong, biarlah terang-Mu boleh bercahaya di Indonesia, bangkitkan pengharapan setiap para pemimpin kami. Tuntun para pemimpin kami dalam pengambilan keputusan, supaya keputusan yang diambil itu merupakan bagian dari tuntunan Tuhan, menggenapi rencananya yang besar ajaib di tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersahati berdoa Tuhan untuk gereja kami, komunitas Yerusalem Community Church. Tuhan tolong komunitas ini, bahwa setiap kami yang ada di dalamnya untuk semakin hari setiap hari mengenal dan mengalami Engkau, untuk kami boleh lebih lagi antusias dalam bersaksi, untuk kami boleh kuat, rela dengan tuntunan Roh Kudus dan kekuatan Roh Kudus menjadi pelaku firman. Untuk kami punya kerelaan untuk membagi hidup, memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kami, menuntun mereka berjumpa dengan Tuhan dan mengalami kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama sebelum kami berpisah Tuhan. Kami mau tadahkan tangan, kami mau terima berkat dari Tuhan.
Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan. Hati yang penuh sukacita, kerelaan untuk menjadi pelaku firman ada saat ini sampai akhir hidup kami. Memberkati keluarga, hubungan suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik. Komunikasi yang rusak di dalam rumah tangga, kami berdoa. Hati-hati yang terluka dalam rumah tangga, kami berdoa dalam nama Yesus, lawat, jamah, pulihkan dengan kasih-Mu yang besar. Berdoa buat kesehatan, memberkati kesehatan, perekonomian, studi, pergaulan, pekerjaan. Semua yang Tuhan percayakan pada kami, ajar kami kelola itu untuk dengan mengandalkan Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dari Tuhan dan kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Puji Tuhan, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.